05116184 dari kelas PGSDC 2022. Di sini saya akan membuat kisi-kisi soal dan butir-butir soal beserta penskorannya untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran. Jadi yang pertama soal dengan memilih jawaban atau tes objektif. Di sini saya mengambil materi Pendidikan Pancasila kelas 5. Jadi soal yang pertama yaitu soal dua pilihan. Jadi soal dua pilihan ini itu adalah yang bertujuan untuk menilai kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi pertanyaan fakta yang benar atau salah. Jadi di soal dua pilihan terdapat dua opsi jawaban, yaitu benar atau salah. Jadi di sini kita akan membuat tabel kisi-kisi soal terlebih dahulu. Di sini yang pertama itu ada capaian pembelajaran, yang kedua hasil belajar atau indikator 3 kelas atau semester, lalu materi pokok, lalu indikator soal dan nomor soal. Yang pertama itu capaian pembelajaran. Di sini saya mengambil capaian pembelajaran itu disesuaikan sama kurikulum yang berlaku ya. Jadi di sini saya mengambil capaian pembelajarannya peserta didik mampu mengetahui perbedaan dan menghargai identitas diri, keluarga dan teman-temannya sesuai budaya, suku, bangsa, bahasa dan agama dan kepercayaannya di lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat. Lalu setelah itu kita akan membuat hasil belajar atau indikatornya. Hasil belajar ini kita sesuaikan dengan capaian pembelajaran yang nanti yang telah dipelajari oleh peserta didik atau siswa-siswanya. Jadi soal yang mau kita buat itu jadi kisi-kisinya itu hasil belajar atau indikatornya. Saya tulis aja dulu peserta didik dapat mengetahui dari capaian pembelajarannya ini keberagaman ya, keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Kita saja yang suku bangsa Indonesia. Di sini kan saya ambil kelas 5, di sini lihat ditulis kelas 5 semester 1. Materi pokoknya dari capaian pembelajarannya ini termasuk materi pokoknya itu di sini kan tentang kayak keberagaman gitu. Ini tuh tadi Bhinneka Tunggal Ika ya. Ini kayak keberagaman identitas diri, keluarga, teman-teman. Disesuaikan sama capaian pelajarannya. Jadi di sini tuh materi pokoknya tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Jadi setelah materi pokoknya, selanjutnya ada indikator soal. Indikator soal ini harus berpatokan sama capaian pembelajaran. Jadi soal yang mau kita buat itu harus sesuai sama capaian pembelajaran atau pembelajaran yang sudah dipelajari oleh peserta didik. Jadi indikator soalnya di sini yang pertama tulis aja disajikan soal peserta didik mampu. Nah, mampunya itu harus harus berpatokan atau bertolak ukur sama capaian pembelajarannya ini yang sudah dipelajari. Jadi di sini disajikan soal peserta didik mampu mengetahui ini ya yang hasil belajarnya ini, mengetahui keberagaman suku bangsa di Indonesia. Nah, jadi nanti soal yang mau kita buat itu tentang keberagaman suku bangsa di Indonesia. Di sini saya sudah ada menyediakan soal bentuk contoh soalnya. Yang pertama, petunjuk soalnya itu berilah tanda B jika pertanyaan ini benar dan S jika salah. Jadi bentuk soalnya ada ini benar atau salah. Semua orang Indonesia memiliki suku bangsa yang sama. Jadi jawabannya itu adalah salah. Jadi soalnya ini tentang suku bangsa yang ada di Indonesia harus sesuai dengan indikator dan capaian pembelajaran yang sudah dipelajari oleh peserta didik. Nah, yang kedua di sini kita buat lagi hasil belajarnya. Jadi peserta didik dapat mengetahui tentang nilai. Kita buat soalnya tentang nilai persatuan dan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Mengetahui kesatuan dan keberagaman mengetahui nilai kesatuan dan keberagaman dengan kesatuan dengan keberagaman. Jadi ini hasil belajarnya peserta didik dapat mengetahui nilai kesatuan dan persatuannya ini salah. Peserta didik dapat mengetahui nilai persatuan dan kesatuan dengan keberagaman. Itu masih berhubungan dengan capaian pembelajarannya. Di sini materinya masih sama tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, indikatornya kita sesuaikan aja sama nanti ke hasil belajarnya. Jadi disajikan soal peserta didik mampu mengingat nilai
kesatuan dengan persatuan ya, persatuan dengan keberagaman. Nah, oke. Jadi ini dia capaian pembelajarannya. Baru hasil belajarnya peserta didik dapat mengetahui nilai kesatuan dan keberagaman kelas 5 semester 1, materinya masih sama Bhinneka Tunggal Ika. Jadi contoh soalnya sudah saya buat itu, ini ya yang nomor 2, benar atau salah, nilai kesatuan sangat penting dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Jadi jawabannya itu adalah benar. Setelah membuat kisi-kisi soal dan soalnya, selanjutnya itu ada penskoran. Jadi di sini ada tabel yang pertama itu ada nomor soal. Jadi di sini kan soalnya ada 2. Jadi di sini satu soal itu memiliki bobot soal ya. Jadi satu soal itu karena di sini untuk mendapatkan nilainya 100, jadi satu soal bobotnya 50. Jadi untuk menentukan nilainya itu menggunakan rumus, yaitu N sama dengan skor pemerolehan atau skor yang diperoleh dibagi skor maksimalnya berapa. Di sini kan skor maksimalnya 100 dikali 100. Itu untuk menentukan nilai nanti yang akan didapat oleh peserta didik. Baik, selanjutnya itu ada soal pilihan ganda. Jadi soal pilihan ganda ini terdiri dari beberapa pilihan jawaban yang dimana nanti peserta didik dapat memilih satu jawaban yang benar. Di sini sama kayak sebelumnya, yaitu ada tabel kisi-kisi soal. Yang pertama ada capaian pembelajaran. Di sini disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku, yaitu di sini peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk, norma, dan aturan di keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar tempat tinggal serta melakukannya dengan bimbingan orang tua dan guru. Di sini kita tulis hasil belajar atau indikatornya. Peserta didik dapat sesuai dengan capaian pembelajarannya yang sudah dipelajari oleh peserta didik. Di sini kita akan membuat soalnya, yaitu peserta didik dapat memahami konsep dari norma ya. Kita akan membuat soal tentang norma. Di sini di sini saya masih mengambil mata pelajaran pendidikan Pancasila, tapi di sini kelas 4 semester 1 yaitu. Di sini materi pokoknya itu dapat diambil kata kunci dari hasil belajarnya. Yang mau kita buat soalnya itu materi pokoknya itu tentang konsep norma. Jadi indikator soalnya di sini disajikan soal peserta didik mampu. Di sini kita akan membuat soal tentang konsep norma. Jadi di sini peserta didik mampu mengetahui pengertian norma. Nah, di sini tuh termasuk di sini dari soal ini tuh termasuk level kognitifnya C1, yaitu mengetahui. Bentuk soalnya yang mau kita buat di sini, kita buat nomor 1, apa yang dimaksud dengan norma? A, aturan yang dibuat oleh pemerintah. B, pedoman hidup perilaku manusia. C, peraturan lalu lintas. D, tata tertib sekolah. Nah, jadi ini bentuk soal yang kita buat, yaitu tentang konsep norma. Nah, di sini ada 4 opsi jawaban, tapi di antara 4 ini ada satu jawaban yang benar. Jadi peserta didik hanya boleh memilih satu jawaban yang benar. Jadi di sini nomor 1 ini jawaban yang benar, yaitu adalah yang B ya, pedoman hidup yang mengatur perilaku manusia. Jadi apa yang dimaksud dengan norma? Norma adalah pedoman hidup yang mengatur manusia. Jadi ini jawaban yang benar. Kita buat lagi satu soal. Jadi capaian pembelajarannya itu masih sama karena kita masih memakai materi ini, cuma nanti materi pokoknya aja yang dibedakan. Jadi ini kita salin aja, terus kita taruh di kisi-kisi soal nomor 2. Oke, nah hasil belajarnya kita pakai tentang peserta didik dapat menerapkan. Tadi kan mengetahui apa itu pengertian norma, sekarang kita buat soal yang peserta didik. Jadi hasil belajarnya itu peserta didik dapat mengetahui penerapan dan Pancasila dan penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tuh kelas 4 semester 1.
Lalu materi pokoknya bentuk penerapan norma. Lalu indikator soalnya disajikan soal peserta didik mampu menerapkan norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tuh merupakan level kognitifnya C3. Di sini ada contoh soalnya, yaitu kita tulis aja contoh penerapan norma kesopanan adalah A. Sholat 5 waktu. B. Itu adalah menghormati orang tua. Penskorannya itu sama kayak soal 2 pilihan ganda. Itu jumlah menentukan nilainya sama dengan N sama dengan skor pemerolehan dibagi skor maksimal dikali 100. Baik, selanjutnya ini ada soal menjodohkan. Di sini masih pada pelajaran pendidikan Pancasila, tapi yaitu kelas 4. Jadi soal menjodohkan ini adalah salah satu jenis soal pilihan yang digunakan untuk mengetahui penguasaan materi yang dipelajari oleh siswa. Soal ini tuh terdiri dari 2 kolom paralel, yang dimana itu setiap kata atau angka atau simbol di kolom pertama ini dipasangkan dengan kata atau frasa atau kalimat di kolom yang kedua. Jadi di sini kita buat kisi-kisinya dulu juga capaian pembelajarannya. Di sini ada peserta didik mampu membedakan dan menghargai identitas diri, keluarga, dan teman-temannya sesuai budaya, suku, bangsa, bahasa, agama, dan kepercayaan di lingkungan rumah atau masyarakat. Hasil belajar atau indikator di sini kita sesuaikan lagi sama yang capaian pembelajarannya yang sudah dipelajari oleh siswa, yaitu di sini peserta didik dapat mengetahui makna dari perbedaan identitas ya, adat identitas istiadat. Di sini kelas semester 1. Materi pokoknya di sini kita akan buat soal tentang perbedaan adat dan istiadatnya. Kita ambil dari capaian pembelajarannya ini yang perbedaan adat dan istiadat. Indikator soalnya disajikan didik mampu mengetahui makna dari perbedaan adat dan istiadat. Nah, bentuk soal yang kedua kita salin juga ini capaian pembelajarannya. Taruh di. Nah, di sini yang kedua kita buat yang peserta didik dapat mengetahui perbedaan agama. Kita ambil yang di sini itu materi tentang menghargai identitas perbedaan agama, mengetahui makna dari perbedaan agama. Di sini kelas 4 semester 1. Di sini materi pokoknya itu tentang perbedaan agama. Di sini disajikan soal peserta didik mampu mengetahui makna dari perbedaan agama. Nah, jadi ini kisi-kisi soalnya. Materi pokoknya ada perbedaan adat dan istiadat. Yang kedua itu perbedaan agama. Nah, di sini saya sudah menyediakan bentuk soal menjodohkan. Jadi ini
Untuk soalnya, soal yang pertama, perbedaan cara merayakan hari besar keagamaan itu termasuk perbedaan, jadi nanti ditarik silang ke perbedaan agama. Yang kedua, perbedaan cara berpakaian dan rumah tangga itu termasuk perbedaan adat dan istiadat. Nah, untuk cara penskorannya sama seperti yang sebelumnya, yaitu cara menentukan nilainya dengan rumus. Jika benar mendapatkan skor 50, satu bobotnya ini penentuan nilainya N sama dengan skor pemerolehan dibagi skor maksimal terus dikali 100. Baik, jadi soal uraian yang tes subjektif yang selanjutnya itu adalah soal uraian terbatas. Soal uraian terbatas ini adalah bentuk pernyataan yang telah diarahkan kepada hal tertentu atau pembatas tertentu. Jadi langsung saja kita buat soal terbatas. Kisi-kisi soalnya. Oh iya, ini saya memakai mata pelajaran IPAS kelas 4. Jadi capaian pembelajaran yang saya ambil di sini tentang peserta didik mampu mengidentifikasi proses perubahan wujud zat dan perubahan bentuk materi dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita buat hasil belajarnya. Di sini kita mengambil materi tentang kita mengambil tentang perubahan wujud zat dan wujud zat ya. Di sini kan tentang materinya tentang wujud zat, jadi kita masukkan saja peserta didik dapat mendefinisikan ini tentang perubahan wujud zat dan menyebutkan dua perubahan wujud zat. Ini kelas 4 semester 1. Materi pokoknya jelas kita membahas wujud zat, jadi materi pokoknya ini wujud zat. Indikatornya disajikan soal peserta didik mampu mendefinisikan perubahan wujud zat dan menyebutkan perubahan dari wujud zat. Ini merupakan kognitif C2. Nah, itu baru soal yang nomor 1. Selanjutnya nomor 2 kita tentang tadi dapat menyebutkan benda yang mengalami perubahan wujud mencair. Peserta didik dapat menyebutkan benda. Peserta didik dapat menyebutkan benda yang mengalami perubahan wujud mencair. Kelas 1 materi perubahan wujud zat. Di sini disajikan soal peserta didik mampu menyebutkan, kayaknya kurang tepat ya, maaf, ini kita ganti aja jadi menerapkan biar lebih kayak peserta didik dapat menerap, karena aneh kalau menyebutkan, jadi nanti diganti. Oke, peserta didik dapat menerapkan perubahan wujud zat membeku. Nah, jadi di sini materi pokoknya kan perubahan wujud zat. Nah, di sini disajikan soal peserta didik mampu menerapkan perubahan wujud zat membeku. Oh ya, di sini level kognitifnya C3 karena di sini menerapkan. Itu termasuk C3. Nah, sudah jadi kisi-kisi soalnya. Sekarang kita buat contoh soalnya, itu harus sesuai sama kisi-kisi yang sudah kita buat. Jadi di
sini nomor 1, apa yang dimaksud dengan berikan yang nomor 2 tentang penerapan perubahan wujud set membeku. Jadi soalnya sebutkan 3 cara yang dapat air berubah menjadi es batu. Oke, nah jadi ini sudah kita buat soalnya tentang apa yang dimaksud dengan perubahan wujud zat dan berikan 2 contohnya. Nomor 2, sebutkan 3 cara yang dapat dilakukan untuk membuat air berubah menjadi es batu. Di sini tinggal kita jawab apa yang dimaksud dengan perubahan wujud zat berikan 2 contohnya. Jadi jawabannya yang pasti itu adalah perubahan wujud zat adalah contohnya menjadi Oke, ini jawaban nomor 1. Nah ini sekarang kita jawab yang nomor 2. Sebutkan 3 cara yang dapat dilakukan untuk membuat air menjadi es batu. Ini kita kasih tanda. Ini yang pertama, caranya itu ini merupakan contoh soal uraian terbatas. Jadi uraian terbatas itu dia adalah bentuk uraian yang dalam bentuk pertanyaan yang telah diarahkan kepada hal-hal tertentu atau memiliki batasan tertentu. Nah, setelah itu ada penskoran. Karena ini soal uraian sama seperti yang tadi. Jadi setiap jawaban itu pasti bervariasi karena tidak ada pilihan jawaban. Jadi jika siswa itu menjawab jika siswa tidak menjawab mendapatkan skornya 0, dan jika jawaban siswa tidak tepat atau jawaban siswa itu tidak terkait sama sekali sama pertanyaan tersebut, itu nilainya 10. Dan jika siswa menjawab namun jawabannya kurang tepat, nilainya 15. Dan apabila siswa dapat menjawab pertanyaan dengan benar dan tepat, nilainya adalah 20. Itu di setiap nomor soal, dan satu soal itu berbobot 20 soal. Dan cara menentukan nilainya situ penentuan nilai sama dengan N sama dengan skor pemerolehan dibagi skor maksimal dikali skor maksimal. Seperti selanjutnya soal uraian objektif. Jadi soal uraian objektif ini tuh merupakan soal uraian yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menguraikan konsep tertentu pelajaran yang telah mereka pelajari. Nah, di sini saya menggunakan mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 5 SD. Dan di sini sudah ada capaian pembelajarannya, yaitu peserta didik mampu menyajikan hasil identifikasi bentuk-bentuk norma, hak, dan kewajiban dalam kedudukannya sebagai anggota keluarga, warga sekolah, dan warga negara, mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, melaksanakan praktik musyawarah untuk membantu kesepakatan dan aturan bersama, serta menerapkannya dalam lingkungan keluarga dan sekolah. Nah, di sini ada hasil belajar atau indikator hasil belajar yang di sini ada peserta didik menganalisis perbedaan norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti soal yang akan kita buat itu tentang norma. Di sini tuh sesuai capaian pembelajaran yang telah dipelajari oleh peserta didik. Nah, kita di sini ngambil tentang norma. Nah, ini
Nah, jadi kelasnya kelas 5 semester 1, materi pokoknya bentuk norma. Nah, ini kan soalnya yang mau kita buat itu tentang disajikan soal peserta didik mampu menganalisis perbedaan antara norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini termasuk ke dalam C4. Nah, soal yang nomor 2 itu capaian pembelajaran masih sama, cuman hasil belajar atau soal yang mau kita buat itu nanti beda. Di sini hasil belajarnya peserta didik dapat menyebutkan contoh penerapan hasil musyawarah dalam lingkungan keluarga dan sekolah. Ini hasil kelasnya kelas 5 semester 1 sama materi pokoknya tentang penerapan hasil musyawarah. Nah, dari capaian pembelajaran ini atau dari pembelajaran peserta didiknya kita di sini mengambil materinya musyawarah. Nah, kalau nomor 1 tadi kan tentang norma. Nah, di sini indikator soalnya tentang disajikan soal peserta didik mampu menyebutkan contoh penerapan hasil musyawarah dalam lingkungan keluarga dan sekolah. Nah, ini termasuk dalam C1. Nah, selanjutnya kita akan membuat butir soalnya. Di sini sudah saya tulis, tapi ini belum selesai ya. Nah, ini jelaskan perbedaan antara norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum. Lalu norma hukum serta serta contoh masing-masing. Nah, ini dia aja soalnya. Jelaskan perbedaan antara norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum serta berikan contoh masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban. Jadi, soal nomor 2. Soal nomor 2 tentang musyawarah. Musyawarah dalam keluarga dan sekolah ya tadi. Lalu jawabannya di sini karena ini soal uraian, ini jawabannya sama, pasti jawabannya tidak tepat ya. Maksudnya jawabannya itu terurai kayak banyak opsinya, dan ini jawabannya itu nomor 1. Di sini udah ada kunci jawabannya. Ini jawaban yang bobotnya benar atau memang kunci jawabannya. Nah, karena ini soal uraian, jadi jawaban siswa pasti akan bervariasi. Ada yang mendekati, ada yang tepat, ada yang kurang tepat. Nah, tapi ini jawaban yang aslinya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa uraian objektif ini tuh bertujuannya untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menguraikan konsep tertentu secara pasti sesuai dengan materi yang dipelajarinya. Nah, jadi ini adalah kunci jawaban yang pastinya. Nah, selanjutnya untuk mencari atau menghitung skor dari uraian objektif ini tuh sama kayak yang uraian di atas tadi. Satu nomor berbobot 20, tapi ini disesuaikan lagi sama jumlah nomornya. Di sini saya membuat kalau nomor soal itu ada 5, jadi bobot soalnya satu soal itu 20. Kriteria jawaban. Jika siswa tidak menjawab itu skornya 0. Jika jawaban siswa tidak tepat atau tidak terkait dengan pertanyaan itu skornya 10. Dan jika siswa menjawab namun jawabannya kurang tepat itu 15 skornya. Nah, jika siswa dapat menjawab pertanyaan dengan benar dan tepat seperti kunci jawaban yang sudah ditentukan itu skornya 20. Nah, itu sama setiap nomor. Jadi untuk menentukan nilainya dengan rumus N sama dengan skor pemerolehan dikali 100 dikali skor pemerolehan atau skor yang didapat dibagi skor maksimalnya itu 100 dikali 100 seperti itu. Jadi soal yang berikutnya itu ada soal uraian terstruktur. Jadi soal uraian terstruktur ini merupakan tes uraian atau esai yang meminta peserta didik untuk menjawab pertanyaan dengan suatu persyaratan tertentu. Nah, di sini saya masih menggunakan materi mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 5. Nah, di sini sudah ada capaian pembelajarannya, itu disesuaikan dengan kurikulum yang ada. Di sini peserta didik mampu memahami kronologi sejarah kelahiran Pancasila, meneladani sikap para perumus Pancasila dan menerapkannya di lingkungan masyarakat, menghubungkan sila-sila dalam Pancasila sebagai suatu kesatuan yang utuh, menguraikan makna sila-sila Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi bangsa negara. Nah, di sini kita akan membuat soal yang udah dipelajari siswa dari capaian pembelajaran ini. Kita ambil yaitu kronologi sejarah kelahiran Pancasila.
Nah, langsung saja kita tulis di sini. Peserta didik dapat menjelaskan secara singkat proses perumusan Pancasila Nah, ini kelas 5 semester 1. Materi pokoknya dapat diambil di sini kata kunci, yaitu tadi kronologi sejarah kelahiran Pancasila. Ini indikatornya disajikan peserta didik mampu jelaskan Oke, ini soal nomor 1 tentang kronologi sejarah kelahiran Pancasila. Nah, oh ya, ini merupakan C. Tadi menjelaskan, nah itu merupakan C2. Nah, soal nomor 2 kita akan mengambil sini meneladani sikap para perumus Pancasila. Jadi di sini kita tulis aja peserta didik dapat mendefinisikan sikap positif para perumus Pancasila yang dapat dicetak. Oke, di sini jadinya materinya meneladani sikap para perumus Pancasila. Di sini indikator soalnya disediakan atau disajikan soal definisikan sikap positif perumus yang dapat dicontoh. Nah, jadi soal nomor 2 itu peserta didik hasil belajarnya peserta didik dapat mendefinisikan sikap-sikap positif para perumus Pancasila yang dapat dicontoh. Nah, materi pokoknya itu dapat diambil kata kuncinya, yaitu meneladani para sikap perumus Pancasila. Ini yang dapat dicontoh. Nih disajikan soal peserta didik mampu mendefinisikan sikap-sikap positif yang para perumus Pancasila dapat dicontoh. Nah, jadi bentuk soalnya di sini saya sudah membuat ya. Yang nomor 1 tadi kan nomor 1 tadi tentang menjelaskan secara singkat perumusan Pancasila dari awal hingga disahkannya. Itu indikator soalnya. Nah, jadi soalnya itu bisa berupa ini, jelaskan. Nah, tadi kan ini soal uraian terstruktur yang dimana pertanyaannya itu untuk menjawab pertanyaannya itu dengan satu syarat tertentu. Nah, di sini ada kata jelaskan. Jadi perintahnya ini itu untuk peserta didik itu menjelaskan peristiwa Pancasila dari awal hingga disahkannya. Ini soal bentuk soalnya, jelaskan secara rinci proses perumusan Pancasila dari awal dibentuknya, maksudnya YPPUPKI, hingga disahkannya Pancasila sebagai dasar negara. Di sini kunci jawabannya yang sudah disediakan ya. Proses perumusan Pancasila dimulai dengan pembentukan Badan Pendidikan Usaha Kesiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI oleh pemerintah Jepang. BPUPKI kemudian mengadakan sidang untuk merumuskan dasar negara. Muncul berbagai usulan seperti usulan Piagam Jakarta yang kemudian mengalami perubahan setelah melalui beberapa perdebatan dan pertimbangan. Akhirnya Pancasila disahkan sebagai dasar negara pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Nah, lalu nomor 2 tadi peserta didik dapat mendefinisikan sikap-sikap perumus Pancasila yang dapat dicontoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi bentuk soalnya itu sebutkan dan jelaskan. Ada perintah ya di sini, jelaskan sikap positif para perumus Pancasila yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini jawabannya.
Beberapa sikap positif para perumus Pancasila yang dapat kita teladani antara lain semangat nasionalisme. Para perumus Pancasila memiliki semangat yang tinggi untuk mengembangkan negara Indonesia yang merdeka dan bersatu. 2. Toleransi. Mereka mampu menghargai perbedaan pendapat dan suku bangsa. 3. Kejujuran. Para perumus Pancasila menjunjung tinggi kejujuran dalam setiap pengambilan keputusan. Nah, itu kunci jawabannya. Sekarang untuk penskorannya, namanya soal uraian itu sama. Jadi setiap soal itu memiliki bobot soal dan kriteria jawaban dan skornya. Di sini nomor 1. Jika siswa tidak menjawab, skornya 0. Jika jawaban siswa tidak tepat, skornya 10. Jika siswa menjawab namun jawabannya kurang tepat, itu 15. Apabila siswa dapat menjawab pertanyaan dengan benar dan tepat atau itu sama aja kayak kunci jawaban yang sudah disediakan, nilainya 20. Nah, untuk menghitung nilainya itu dengan rumus penentuan nilai sama dengan N, tuh nilai sama dengan skor pemerolehan atau skor yang didapat dibagi skor maksimalnya 100 dikali 100. Baik, itu saja penyampaian dari saya mengenai soal tadi, bentuk-bentuk soal subjektif, objektif, dan subjektif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.